teman-teman, di sini aku mau menjelaskan sedikit materi dengan judul Sejarah Perkembangan IPS di Indonesia. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Asal-usul IPS. Pendidikan IPS pertama kali muncul di Inggris pada tahun 1827 di kota Rugby sebagai respon terhadap dampak negatif revolusi industri seperti pengangguran dan konflik sosial. Tujuannya adalah membentuk manusia yang berperi kemanusiaan melalui pendidikan. Kemudian, IPS berkembang di Amerika Serikat untuk menyatukan masyarakat multiras pasca Perang Saudara pada tahun 1861 sampai 1865. Social Students dimasukkan ke dalam kurikulum dengan fokus pada sejarah, geografi, dan kewarganegaraan. Perkembangannya semakin pesat dengan berdirinya National Council for the Social Student. Di Indonesia, IPS dipengaruhi oleh konsep social student dari Amerika dan bertujuan mengembangkan pengetahuan serta kemampuan analisis sosial agar peserta didik menjadi warga negara yang baik, mampu hidup bermasyarakat secara harmonis dan siap menghadapi perubahan zaman. Sedangkan sejarah di Indonesia, sejarah perkembangan IPS mulai dikenal sejak tahun 1915 setelah Perang Dunia I dengan nama Social Student yang berarti penelaahan tentang masyarakat. IPS mencakup berbagai disiplin ilmu seperti antropologi, ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi, hukum, politik, dan bidang humaniora lainnya. Berbeda dengan di Inggris dan Amerika, perkembangan IPS di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi sosial dan pendidikan yang tidak stabil pasca pemberontakan G30 SPKI. Untuk memperbaiki keadaan, IPS kemudian dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Perkembangan penting terjadi pada tahun 1972 melalui Seminar Nasional Civic Education di Tawangmangu, Solo, ketika istilah ilmu pengetahuan sosial atau IPS resmi diperkenalkan. Sejak itu, IPS di sekolah disusun secara ilmiah sesuai tujuan pendidikan nasional. Sedangkan di perguruan tinggi, IPS dipahami sebagai gabungan berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora yang digunakan sebagai suatu jurusan untuk membentuk calon guru dan pendidik sosial yang berkualitas. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi IPS masuk ke Indonesia. Ada 4. Yang pertama, pengaruh kolonialisme dan kebutuhan pemerintah kolonial untuk memahami masyarakat lokal. Yang kedua, adanya kebutuhan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai sosial dan budaya kepada generasi muda. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan sosial di dunia yang mendorong masuknya IPS sebagai mata pelajaran. Yang keempat, kebutuhan untuk menciptakan warga negara yang paham akan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di lingkungannya. Berikutnya, implementasi IPS dalam pendidikan di Indonesia. Implementasi IPS di Indonesia berfokus pada pembentukan karakter siswa dan kecakapan sosial, bukan sekedar hafalan konsep. Dalam kurikulum Merdeka, IPS diintegrasikan dengan IPA menjadi IPAS di tingkat SD, menggunakan metode seperti video dokumenter, kebudayaan lokal, diskusi, dan wawancara untuk menanamkan nilai-nilai seperti toleransi dan kepedulian lingkungan. Yang selanjutnya yaitu tujuan implementasi IPS, yaitu ada 5. Yang pertama, mengembangkan kompetensi sosial. Yang kedua, membentuk karakter. Yang ketiga, memahami fenomena sosial. Yang keempat, mendorong pemikiran kritis. Dan yang kelima, meningkatkan kemampuan adaptasi. Berikutnya yaitu nilai-nilai karakter yang dikembangkan, yaitu ada 4. Yang pertama, toleransi. Contohnya menghargai perbedaan budaya dan suku bangsa. Yang kedua, gotong royong. Contohnya bekerja sama dalam diskusi kelompok. Yang ketiga, tanggung jawab. Contohnya menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik. Yang keempat, nasionalisme. Contohnya bangga terhadap keberagaman budaya Indonesia.